Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ya, materi kali ini agak telat. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Kalian sekarang sudah kelas 9 ya. Untuk KNU-an kelas 9G dan kelas 9H itu sama ibu ya. Mungkin kalian sudah tahu lah ibu siapa ya, nama dan sebagainya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita akan bahas KNU-an bab pertama. Bab pertama KNU-an itu temanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kalian sudah sering dengar ya, familiar dengan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini kita akan bahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalian sering sering dengar banyak yang aliran Islam yang berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akan bahas di sini sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca. Pengertian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu atau disingkat dengan kata aswaja ya, merupakan suatu istilah yang diperebutkan maknanya oleh berbagai firqah. Jadi banyak aliran Islam yang menyatakan bahwa dirinya itu beralirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hal itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan suatu kelompok yang benar dan akan masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Karena banyak yang menyatakan bahwa dirinya atau kelompoknya sendiri itu beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Nabi pernah bersabda bahwa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan masuk surga gitu. Jadi para anggota-anggota Islam atau kelompok-kelompok Islam itu banyak yang ngaku-ngaku kelompok kami itu beralirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal sih belum tentu ya. Nah, di sini sesuai dengan sabda Nabi ya. Ini bisa kalian baca ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadil nafsi," ya bisa dibaca lah ya. Kita ngejar waktu. Nah, di sini istilahnya bukan istilahnya ya, artinya Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan ya. Akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu sabda Nabi. Dan ini sudah terjadi ya. Banyak Islam yang Syiah, kemudian kelompok Islam yang apa dan sebagainya ya. Banyak sekali. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, "Siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini berdasarkan hadis ini, maka banyak sekali ormas-ormas Islam yang menyatakan bahwa kelompoknya itu adalah beraliran atau berdasarkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian sayangnya itu kita tidak bisa membedakan aliran agama ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak gitu. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan ya. Apalagi kalian yang istilahnya di rumahnya bukan orang NU ya, asal ikut-ikutan aja gitu kan, katanya begini. Banyak sekali aliran-aliran yang Masya Allah itu sangat menyesatkan ya. Di antaranya pernah ibu dengar ada sebuah aliran yang menyatakan bahwa katanya yang sering terjadi aja. Katanya kalau suami istri itu sudah menjadi muhrim. Benar enggak? Kira-kira. Benar enggak kira-kira? Suami istri itu sudah muhrim. Benar enggak? Tidak. Kalau suami istri muhrim enggak bisa nikah dong. Kalau muhrim tidak bisa dinikahi, ya. Suami ya suami, istri ya istri gitu ya. Jadi memang suami istri itu suami boleh melihat auratnya istri, tetapi dia bukan muhrim. Ya. Ada yang aliran seperti itu. Katanya kalau seumpama suami istri salaman, umpamanya kita punya wudu terus salaman, katanya tidak batal, salah besar itu.
ya. Kalau nggak batal, ya nggak bisa nikah, ya. Salah yang seperti itu, ya. Tidak benar. Nah, itu aliran-aliran yang seperti itu yang mengaku-ngaku aliran Ahlussunnah wal Jamaah padahal bukan, ya. Itu dari dilihat dari situnya aja sudah salah. Apalagi dengan orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, ya kan? Orang yang gampang sekali membid'ah-bid'ahkan seseorang. Katanya kalau kita melakukan sesuatu hal begini tidak boleh bid'ah. Kalau melakukan sesuatu seperti ini nggak boleh bid'ah, ya. Padahal kita bisa balikin. Kenapa kamu naik motor, ya? Nabi nggak pakai motor, Nabi naiknya unta gitu. Bid'ah itu, gitu. Ya istilahnya guyonannya kan seperti itu. Jadi kita jangan mudahlah untuk membid'ah-bid'ahkan seseorang. Nah di sini kita akan membahas bagaimana sih, ya, apa sih aswaja itu, bagaimana sih aswaja itu. Nah ini ada beberapa not. Sebagai jamaah NU, jangan sampai mengikuti kelompok Hizbut Tahrir, Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin yang juga mengaku sebagai pengikut aswaja. Bukan, itu bukan pengikut aswaja, ya. Yang seperti itu bukan pengikut aswaja. Ada aliran yang ngakunya aliran Islam, ngomongnya bilangnya Islam, tapi dia tidak puasa. Katanya boleh nggak puasa. Salah besar. Itu syarat wajib masuk Islam ya harus puasa, betul kan? Nah itu. Nah ini dia pengertian daripada Ahlussunnah wal Jamaahnya sendiri. Untuk memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah, terlebih dahulu kita harus pahami pengertiannya. Nah pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri apa? Pengertian kita lihat dulu pengertian dari secara bahasa, ya. Secara bahasa itu terdiri dari 3 kalimat, ya. Secara bahasa Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama ahlun yang berarti pengikut, ya. As-sunnah yang berarti jejak Nabi, al-jamaah yang berarti kumpulan atau kelompok sahabat Nabi, tobiin dan murid para sahabat Nabi. Jadi secara bahasa begitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pengikut jejak Nabi, ya, yang berkelompok, ya, sekelompok pengikut sahabat Nabi lah istilahnya begitu menurut bahasa, ya. Nah kalau menurut istilah sendiri, golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipraktikkan bersama para sahabatnya semasa hidup dan apa yang dipraktikkan sahabat sepeninggal beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Nah ini adalah secara istilah, ya, pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah secara istilah, ya. Jadi sebuah golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipraktikkan dalam kesehariannya, ya. Itu secara istilah, ya. Nah kemudian jejak langkah Rasul itu dari mana saja? Ya dari semuanya, dari hadis, dari wahyu, dari Al-Quran, ya, dari sunnah Rasul, dan dari ucapannya, dari perbuatannya. Kalau seumpama seorang yang suka berteriak-teriak kafir, ya, dengan sering, dengan lantangnya meneriakkan Allahu Akbar, ya, itu tidak, menurut ibu itu tidak mencontohkan perilaku Nabi, padahal dia ngakunya Habib tapi sering berteriak kafir, sering meneriakkan takbir Allahu Akbar kayak mau perang gitu, ya. Kemudian sikapnya cenderung anarkis. Itu bukan perbuatan, mencirikan perbuatan Nabi, tidak. Kalau Nabi, kalian mungkin tahu sendiri pada waktu kelas 7 di SKI, ya. Di SKI itu Nabi, bagaimana Nabi istilahnya menyebarkan agama Islam, dibenci oleh kaum kafir Quraisy, ya. Kemudian dilempar batu gede-gede sampai beliau berdarah, sampai beliau terluka, kemudian hampir dibunuh, ya. Kemudian banyak sekali penderitaan Rasulullah ketika itu, pada masa-masa itu. Apakah Rasulullah membalas? Tidak, ya kan? Apa Rasulullah mengkafirkan orang tersebut? Tidak. Apakah Rasulullah berteriak
berteriak-teriak kepada orang tersebut. Tidak, malah justru Rasulullah menyikapinya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dengan penuh dengan selalu tersenyum dan sebagainya. Nah, kita juga harus seperti itu. Ya, kita harus bukan cuma berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya, tapi juga bisa paling tidak kita bisa sedikit mengikuti perilaku Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat juga disebut Aswadul A'dham, yakni golongan terbesar umat Islam yang di dalamnya terdapat para ulama ahlul haq dari berbagai keahlian ilmu. Ada ahli fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, tasawuf, dan sebagainya. Nah, kalian juga harus lebih berhati-hati dalam memilih biasanya sering share khotbah yang ada di ceramah-ceramah para ustadz dadakan ya, yang sering berseliweran di Facebook, di Instagram. Itu kalian harus berhati-hati ya dalam memilihnya. Jangan asal gampang nge-share ya, kita harus tahu hukumnya seperti apa, ini benar enggak ya. Jangan sampai kayak ada salah satu yang mengakunya ustadz gaul pakai kupluk ya, kemudian sering ceramahnya pakai bahasa gaul, kemudian pakai bahasa ibunya sendiri, pakai bahasa ibu lah, bahasa daerahnya sendiri, ngakunya gaul, tapi ketika suruh baca Quran nol besar ya, salah semua. Itu ya, kita harus hati-hati, harus cermat dalam memilih atau mengikuti kiai ya. Makanya ini tujuan kalian mondok itu ya seperti ini, biar kita ikut sama kiai ya, biar tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang kayaknya nggak benar. Bisa orang-orang NU itu bisa bisa berdebat bagaimana ketika mempermasalahkan sebuah masalah, umpamanya ini tidak boleh gitu kan ya. Kayak contoh yang paling dasarnya ya, tahlil katanya nggak boleh ya, katanya bid'ah ya kan. Ketika ditanya dalilnya apa, mereka bingung ya. Tapi kalau orang NU tahu ini ada dalilnya, ada hadisnya dan sebagainya. Makanya itu kita harus benar-benar mempelajari hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini nah ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu lahir pada tahun 3 Hijriah. Kalau Masehinya itu tahun 661 Masehi ya. Kalian udah lahir belum? Belum ya, masih jauh lama banget. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada. Nah, berikut adalah beberapa tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ada Abu Hasan Ali al-Asy'ari, yaitu pada tahun 260 sampai tahun 324 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Mu'tazilah yang lebih terkenal dengan nama Imam Asy'ari ya, dikenal dengan Imam Asy'ari. Lahir di Basrah itu mana? Irak ya. Basrah itu di Irak pada tahun 260 Hijriah ya. Kalian hitung sendiri saja, kalau 3 Hijriah itu 600, kalau 3 Hijriah itu tahun Masehinya 661 Masehi. Kalau 260 Hijriah berarti tahun berapa? Hitung sendiri ya. Nah, itu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud ya, pada tahun abad ketiga Hijriah ya. Ini dikenal dengan Al-Maturidi. Beliau lahir di Uzbekistan pada tahun 333 Hijriah ya. Itu adalah tokoh yang kedua. Nah, kemudian Al-Maturidi ini sebagai tokoh memiliki karangan-karangan kitab ya. Punya karangan kitab ya. Kalau kalian karangan apa? Yang ngarang dewek ya.
Di antara karangan yang tercatat adalah Risalah fi al-Aqaid dan Syarh al-Fiqh al-Akbar. Nah, sebagai pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan agamanya, Al-Maturidi banyak pula memakai akal dalam pandangan keagamannya. Jadi dipikirkannya secara akal gitu ya. Ya kayak tadi, kalau dipikir secara akal, umpamanya suami istri muhrim, ya kalau muhrim nggak bisa nikah dong, ya kan? Bener nggak? Ya iya, kayak istilahnya kakak adik gitu ya. Yang muhrim ya kakak adik gitu kan. Kalau yang namanya suami istri ya bukan muhrim, tapi kalau sudah jadi suami dan istri ya boleh melihat auratnya istri, auratnya suami ya. Nah, kemudian selanjutnya cara pikir aswaja. Aswaja adalah golongan yang menjadikan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwa pilar agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pembagian ilmu itu ada 3, yaitu akidah, fikih, dan suluk. Jadi pilar-pilar dari aswaja itu yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Kemudian pembagian ilmunya tersendiri dibagi menjadi 3, akidah, fikih, dan suluk. Ya, setiap imam aswaja telah melakukan tugas sesuai bakat yang Allah berikan. Nah, kemudian cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara teks wahyu, penafsiran, dan penerapannya. Nah, ini menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa sembarangan, harus yang benar-benar ahli tafsir ya. Kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Kalau jangankan menafsirkan Al-Quran ya, menafsirkan, kita salah tafsir tentang lagu aja efeknya akan sangat berpengaruh ya kan terhadap lagu tersebut ya enggak, nah, apalagi Al-Quran ya gitu. Nah di sini cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara teks wahyu, Al-Quran, dan sunnah, penafsiran dan penerapannya. Aswaja merupakan memastikan kecocokan sebab hukum pada kejadian, tahqiq, dan memahami sebab hukum ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah sendiri menjelaskan dan memahami teks wahyu dengan sangat baik. Mereka menafsirkannya, menjabarkannya, dan global, kemudian menerapkannya dalam kehidupan dunia ini, sehingga mereka memakmurkan bumi sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pada zaman dahulu ya, kalau zaman dulu ya, waktu zamannya ibu juga seperti itu sih masih ya. Umpamanya kita mau belajar fikih, itu kita belajarnya ke kiai yang memang alim dalam ilmu fikihnya ya. Kemudian kita mau belajar ilmu nahwu shorof, kita larinya ke kiai yang alim ilmu nahwu sorofnya. Jadi seperti itu, memang kiai-kiai di Buntet itu sudah, bukan di Buntet ya, kiai-kiai NU itu sudah ada bidangnya masing-masing gitu ya. Kalau aswaja itu seperti itu, alim dalam ilmu fikih siapa, ini siapa, memang semuanya alim, semuanya bisa, tapi mempunyai mempunyai kebisaan, istilahnya mahir dalam ilmu tersebut. Contohnya ya, ibu jadi guru ke-NU-an insya Allah bisa ya, jadi guru prakarya insya Allah bisa, jadi guru SKI insya Allah bisa, tapi bidang ilmu ibu, bidang kuliah ibu itu adalah bahasa Inggris. Nah itu contohnya seperti itu. Ibu sangat sangat menguasai bahasa Inggris, bisa dibilang seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu ya. Nah kemudian Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya memahami Al-Quran dan Sunnah saja, tapi mereka juga menekankan pentingnya memahami realitas kehidupan. Nah jadi kita itu fleksibel. Istilahnya fleksibel itu gimana? Contoh ya, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, seperti yang tadi ibu bilang ya, pada zaman dulu Nabi itu kan naiknya onta ya. Kalau sekarang naik onta udah ketinggalan, maka boleh pakai motor. Nah itu nggak apa-apa, pakai motor silahkan ya. Kemudian Nabi waktu zaman Nabi zaman dulu itu nggak ada yang namanya kacamata, tapi
Kalau nggak pakai kacamata kita nggak bisa terang lihatnya, jadi boleh pakai kacamata, silahkan. Jadi fleksibel. Apabila memang ada keuntungannya, ada ada baiknya, ya tidak apa-apa, dijalani saja, begitu ya. Nah, ini beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mungkin kalian sudah tahu, sudah bisa sering lihat gambarnya. Beliau adalah pendiri NU itu sendiri ya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tidak mengkafirkan siapapun kecuali orang yang mengakui bahwa ia telah keluar dari Islam, juga orang yang keluar dari barisan umat Islam. Nah, paham ya maksudnya ya? Kita tidak pernah mengkafirkan siapapun. Ya, tidak. Jadi semuanya sama, kita semua saudara ya. Kayak gitu. Kemudian tidak pernah menggiring manusia untuk mencari kekuasaan, menumpahkan darah, dan tidak pula mengikuti syahwat birahi yang haram. Ya, demo ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ayo kita demo, turunkan presiden. Nah, itu namanya menggiring manusia untuk mencari kekuasaan. Ya, yang seperti itu. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit turunkan, sedikit-sedikit apa dan banyak sekali ya. Itu sangat disayangkan hal-hal yang seperti itu menurut ibu ya. Kemudian Aswaja menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan serta menerima kemajemukan dan keragaman dalam akidah atau fikih atau tasawuf. Ya, jadi beda ya, nggak apa-apa, beda ya, tidak apa-apa. Ya, orang misalkan contoh dalam kehidupan realitanya, masak. Kita masak umpamanya sayur asem. Masak sayur asem aja beda-beda. Ya, ada yang bumbunya diulek, ada yang di bumbunya diiris, ada yang nggak pakai tomat, ada yang pakai tomat. Ya, isinya sayur asemnya macem-macem, ya banyak. Nah, itu sebuah perbedaan. Saya emang nggak begitu. Nah, gitu ya. Tapi kita tetap menerima perbedaan tersebut. Nah, itu aswaja ya. Tidak pernah kalau beda nggak usah ditemenin, dia orangnya beda ini. Tidak seperti itu. Tapi saya emang nggak gitu sih, waktu itu saya begini. Nah, itu kita menerima perbedaannya. Kemudian aswaja menyerukan kepada kebajikan dan melarang kemungkaran. Mereka juga waspada dalam menjalankan agama. Mereka tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Nah, ya, tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Tidak. Kamu harus masuk NU. Kalau nggak masuk NU, awas. Mau masuk NU, silahkan. Kalau misalkan berbeda, monggo. Tidak pernah memaksa. Mau pakai kunut, mau silahkan mau pakai kunut, mau enggak ya udah, enggak apa-apa gitu. Udah gitu aja kok repot ya kan. Nah, kemudian aswaja tidak memungkiri peran akal, bahkan mereka mampu mensinergikan akal dan teks wahyu. Jadi dipakainya itu secara akal gitu ya, pakainya secara akal. Kemudian aswaja memperhatikan dengan cermat 4 faktor perubahan, yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Nah, memperhatikan dengan cermat 4 faktor perubahan. Waktu, seiring berjalannya waktu, perjalanan kan semakin modern, ya. Kayak gadget semakin modern, kemudian kendaraannya semakin modern, kita mengikuti. Ya, kita mengikuti saja. Kemudian tempat. Zaman dahulu nggak ada yang namanya bioskop, ya kan? Zaman dulu nggak ada yang namanya mall, zaman dulu nggak ada yang namanya minimarket, semuanya warung ya. Tapi zaman sekarang semuanya ya ada mall, ada minimarket, berceceran di mana-mana ya kan, banyak sekali. Bahkan sekarang kita sudah bisa belanja online ya, belanja online. Kok jadi gitu sih ya. Nah, kemudian setiap individu setiap orang itu kan berbeda-beda. Orang yang satu rahim aja itu karakter dan sifatnya berbeda. Kamu sama adik kamu atau sama kakak kamu sifatnya berbeda, apalagi orang lain. Ya,
Tapi kita tetap harus menerima perbedaan tersebut. Ya, tidak boleh dengan meneriakkan, "Wah, kamu begitu, kamu salah, kamu ini." Tidak bisa. Tapi kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran, dengan lemah lembut sesuai dengan ajaran Nabi ya. Dan keadaan, begitu ya. Kemudian di sini Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang keluar dari barisan umatku atau menikam, membunuh orang yang soleh dan orang jahatnya, ia tidak peduli pada orang mukmin, tidak menghormati orang yang melakukan perjanjian damai, sungguh dia bukanlah bagian dari saya dan saya bukanlah bagian dari dia. Ya. Orang yang dengan mudah mengkafir-kafirkan seseorang, orang yang dengan mudah membidah-bidahkan sesuatu. Ya, jadi kita harus harus tepat ya, harus lebih cermat lagi dalam menghadapi sesuatu ya. Nah, kemudian ini adalah ajaran-ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Untuk ajaran-ajarannya kita lanjut minggu depan ya. Kayaknya sekian dulu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan lanjut dengan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian misalkan ada kata yang kurang berkenan, Ibu juga mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.